Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwat azallahu wa iyyakum, kita masuk pada bab yang ke-25, ma jaa fil kuhan wa nahwihim, yang berbicara tentang perdukunan, tentang dukun dan yang semisalnya. Ikhwah, dukun atau dalam bahasa Arabnya kahin atau kuhan. Kahin atau kuhan, di mana kita sering mengartikan yaitu dukun, ya dukun. Tetapi untuk bahasa Indonesia, dukun ini ada yang boleh, ya ada yang dibolehkan. Seperti dukun beranak, itu kan sama seperti bidan, tapi dikatakan dukun. Apalagi dukun patah, ya dukun patah, ya sebenarnya itu bukan dukun yang dimaksud oleh yang kita bahas, karena itu dukun untuk istilah seperti itu, dukun yang dibolehkan. Tetapi ikhwah, dalam bahasa Arab kuhan yang kita artikan dukun itu tidak pernah digunakan untuk dukun beranak ataupun dukun patah pergendangan dan seterusnya. Demikian ikhwah, dukun ini dalam bahasa Arab, kuhan, lebih identik dengan orang-orang yang menyatakan dirinya mengetahui ilmu gaib, orang-orang yang bisa meramal, ya orang-orang yang bisa meramal, atau orang-orang yang bisa mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang-orang biasa. Ini kan ikhwah, seperti dia menyatakan tahu apa yang sedang dipikirkan seseorang. Ini juga termasuk dukun, ya dukun. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, pengertian dukun di dalam bahasa Indonesia itu sepertinya sih lebih luas ketimbang dukun ataupun kuhan yang digunakan dalam bahasa Arab. Bahkan di Indonesia, dukun ini juga bisa dalam bahasa Indonesia, dukun ini bisa diidentikan dengan tukang sihir, ya tukang sihir. Demikian ikhwah. Kalau sihir ini kan lebih pada seperti nyantet, ya, atau memberikan mudarat kepada orang-orang melalui kerjasama dia dengan setan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan kalau yang namanya perdukunan di Indonesia itu cukup banyak, sepertinya hampir di setiap daerah, bahkan hampir di setiap suku yang ada di Indonesia itu, mereka itu ada dukun, ya ada dukunnya. Dan lebih parah lagi di mana dukun di Indonesia
itu sudah identik dengan yang syar'i. Jadi ada dukun syar'i. Padahal dukun nggak ada yang syar'i, tapi dikarenakan fashionnya ataupun penampilannya seperti penampilan kiai atau ustadz, ya, atau tuan guru, maka tak kelihatan dukunnya. Seperti kalau dia memakai pakaian gamis, pakai sorban, ya, juga terkadang istrinya pakai cadar misalnya, sehingga orang-orang mengira ini bukan dukun. Kalaupun dukun, dukun syar'i, dukun yang dibolehkan. Sementara dalam Islam tidak ada dukun yang dibolehkan. Semuanya perdukunan itu diharamkan. Dari mana kita mengetahui ikhwah bahwasanya ini nggak dibolehkan, walaupun dia sepertinya seorang ustadz? Dilihat dari prakteknya, ya, dilihat dari prakteknya. Kita ketahui bahwasanya dukun ini kan selalu identik kerjasama dia dengan jin. Kita lihat prakteknya. Kalaupun terkadang sulit lagi membedakan antara herbalis dengan dukun. Kalau dulu kan kita nggak dikenal dengan herbalis, tapi pengobatan tradisional kan dengan tumbuh-tumbuhan, dengan yang alami lah, yang dengan yang natural. Itu ikhwah. Tapi sekarang ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yang bisa mengobati seperti itu terkadang dia punya ilmu lebih dikarenakan adanya kerjasama dengan jin. Itu ikhwah. Jadi ada lagi hal yang perlu saya singgung, bahwasanya obat herbal ini lama-lama dinamakan dengan tibun nabawi. Itu dia kan nggak boleh ikhwah dalam masalah ini. Kalau misalnya kita berobat, kata mungkin yang ahli pengobatan tradisional, herbalis, disebutkan dengan kencur, kemudian diletakkan bengle misalnya, dicampur dengan madu. Jangan katakan ini tibun nabawi. Tibun itu artinya pengobatan cara Nabi. Sebab penisbatan kepada Nabi itu perlu dalil. Dan pengobatan yang persis seperti yang dilakukan oleh Nabi. Misalnya pengobatan dengan cara minum madu, maka kita katakan ini namanya tibun nabawi. Itu pun kalau ada hadisnya Rasulullah pernah mengobati satu penyakit dengan cara meminum madu tertentu ataupun dengan obat tertentu, barulah kita katakan tibun nabawi. Tetapi kalau kemudian madu dicampur dengan misalnya buah merah dari Papua, dicampur dengan bengle misalnya, dicampur dengan sambiloto, jadilah madunya madu pahit, kemudian dikatakan tibun nabawi. Itu keliru ikhwah. Ya, itu keliru. Demikian juga misalnya madu campur habbatus sauda. Ini tibun nabawi. Kita katakan, boleh Anda katakan tibun nabawi, tapi kalau Anda punya dalil bahwasanya Rasulullah pernah mengoplos madu campur habbatus sauda. Boleh. Karena ikhwah, penisbatan kepada Nabi itu berbahaya. Ya. Rasulullah pernah mengatakan, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silahkan menempati tempatnya di dalam api neraka. Laisal kidbu 'alayya ka kidbil ghairi. Tidak sama dusta atas namaku dengan dusta atas nama selainku. Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka tempatnya dalam neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini kita harus dudukkan dahulu yang di kata-kata perdukunan, ya, karena kalau kita sebut kahin, kuhan, ya tidak begitu familiar dalam bahasa Indonesia, karena di bahasa Arab kita selalu menyebutkan dukun, ya, dukun. Jadi dukun yang dibincang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab ini adalah dukun yang dia ada kerjasama dengan jin. Itu dia, kerjasama dengan jin. Maka dukun itulah yang diperbincangkan, boleh dan tidaknya. Adapun seperti yang kita katakan tadi,
dukun patah tulang misalnya. Bisa dikatakan dia dukun dalam istilah syar'i kalau dia dukun patah tulang itu kerjasama dengan jin. Demikian ikhwah, sama dengan jin. Bahkan dukun kalau seandainya dia dengan dia ahli herbalis misalnya, tapi dia dapat ilmu herbalis itu herbalnya dari wangsit dari jin misalnya. Ya, misalnya ketika ada seorang sakit sesuatu, kemudian dia agak merenung sebentar, ada bisikan, kamu kasih aja teh basi misalnya. Teh basi yang sudah seminggu, kemudian campur ini campur itu. Ini juga bisa dikatakan dukun. Ya. Walaupun obatnya itu isinya adalah herbalis. Demikian ikhwah. Tapi dia kerjasama dengan jin, korinnya, pembisiknya. Maka ini juga disebut dengan dukun. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini kalau yang namanya dukun di Indonesia suatu hal yang suatu hal yang tidak asing lagi. Tapi alhamdulillah image terhadap dukun ini image yang buruk. Ya, image yang buruk. Selalu kalau sebutkan dukun itu selalu image-nya buruk. Walaupun di mana-mana ada tapi selalu buruk. Makanya kalau ada seorang laki-laki dapat pasangan seorang laki-laki yang buruk kata orang, kemudian dapat pasangan yang cantik, selalu dikatakan hebat dukunnya, begitu kan, kuat dukunnya, demikian. Walaupun hanya pakai candaan, tapi nampak bahwasanya image itu buruk. Dukun di dalam bahasa Indonesia di tengah-tengah masyarakat kita itu adalah image-nya buruk. Dan jangan perbaiki image-nya, jangan dibaguskan image-nya dengan cara mengubah namanya seperti paranormal, orang pintar, jangan dirubah. Biarkan dukun itu tetap berimage buruk. Kata dukun berimage buruk di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian ikhwah. Walaupun dia nanti pakai sorban, pakai celak Mekah tebal misalnya, pakai gamis, kalau dikatakan dukun, ya sudah, berarti dukun. Demikian. Jangan dikatakan enggak, itu orang pintar. Ketika sudah kita ubah namanya menjadi orang pintar, dukun ini menjadi samar jadinya ikhwah. Ya. Kalau dukun orang tahu pasti salah, demikian, nggak dibolehkan dalam Islam. Tapi kalau orang pintar, kan banyak orang pintar. Orang pintar ini kan seolah nanti disejajarkan dengan orang-orang ahli teknokrat, ya, orang-orang ahli perekonomian. Padahal itu beda bidangnya. Demikian ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya, di antara dukun termasuk dukun, ya, yang dilarang yaitu dukun yang dia bisa meramal apa yang akan terjadi, itu dia. Dia bisa meramal, dia katakan dia bisa meramal, para peramal. Demikian ikhwah. Para peramal-peramal ini juga dikatakan dukun. Tapi ikhwah, terkadang kita juga tanpa kita sadari kita itu meramal-ramal. Karena kebiasaan yang muncul di masyarakat, misalnya apa? Kelihat tai lalat, misal posisi tai lalat, kita melihat di kaki ini jalannya bakal jauhin nanti. Demikian, kita meramal jadinya ikhwah. Disadari atau nggak disadari, pandai nggak dibolehkan. Demikian, biarkan aja lah tai lalat dimanapun dia tumbuh, asalkan nggak membesar jadi tembong, ya kan, jadi masalah dia. Tapi itulah kita, karena terlalu banyak informasi-informasi seperti itu, atau tayur seperti itu terlalu banyak, sehingga kita pun terikut-ikut, ya, terikut-ikut. Misalnya dilihat tai lalatnya nih, masih di sini nih, nah, tai lalat. Kalau tai lalat di tangan apa? Tuh kan, mulai mau bilang kan, mau menjawab kan? Demikian. Ikhwah. Jadi itu sebenarnya juga kita seperti mau meramal walaupun antara iya dan tidak, tapi begitulah ikhwah, satu hal yang terbiasa, ya, terbiasa kita lakukan tengah masyarakat, walaupun kadang-kadang hanya canda-canda, tapi itu kan meramal ikhwah, ya, tidak dibolehkan. Makanya yang seperti ini yang memang harus dihapus di tengah-tengah masyarakat kita, ya, seperti ini. Makanya kalau masyarakat yang tradisional sering yang seperti ini masih ada ikhwah. Ya, masyarakat tradisional yang seperti ini masih ada, pantangan-pantangan tertentu, takut kualat karena beginian begitu, itu masih ada. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Dukun di Indonesia itu
Bahkan ada grupnya. Saya kira juga ada grup WA-nya mungkin ya. Semoga antum nggak termasuk dalam anggota grupnya. Demikian ikhwah, ya. Jadi berarti kan satu hal yang yang banyak di Indonesia ini, banyak. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ada sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah mengatakan, "Idza qadallahu al-amra fis sama", apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu keputusan di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih, maka malaikat akan meletakkan sayapnya karena tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu perintah, ketetapan, malaikat meletakkan sayapnya sebagai ketundukan terhadap apa yang akan diperintah Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun 'ala Safwan, di mana perintah itu suaranya nyaring bagaikan rantai besi yang kita tarik di atas batu. Cicing, antum dengar kan kalau ada rantai ditarik di atas semen gitu, ditarik di atas batu, itulah suaranya. Suara begitulah suaranya, suara perintah itu. Kemudian faidza fuzia an qulubihim, apabila sudah hilang rasa takutnya, berarti ketika suara itu muncul, perintah itu muncul, semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah selesai itu semua dan hilang sudah rasa takut, maka qalu madza qala rabbukum, mereka mengatakan, apa yang dikatakan oleh Tuhanmu? Qalu alladziina qala haq, berkata maka qalu lilladziina qala al-haqqu huwal aliyyul kabir, maka dikatakan bahwasanya ini perkataannya hak. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan satu urusan, Allah memerintahkan hanya kepada satu malaikat, tidak kepada semuanya. Ini maksudnya adalah malaikat Jibril. Kemudian ikhwah, maka diceritakan fayasma'uha mustarikus sam'i, maka apa yang diberitakan oleh malaikat yang mendapatkan perintah tadi itu, atau yang mendengar perintah atau ketetapan Allah tadi itu, maka malaikat ini tadi itu melaporkan kepada makhluk Allah yang di langit lainnya. Di saat malaikat ini melaporkan kepada malaikat-malaikat yang lainnya, disitulah ada dahulu itu, yaitu para pencuri berita. Para pencuri berita. Mustariqus sami hakadha ba'du faqabat. Adapun para pencuri berita ini adalah jin-jin yang mereka itu begini, kata Sufyan Ats-Tsauri. Artinya mereka itu menggendong yang satu dengan yang lainnya sampai ke langit. Kemudian ikhwah, selanjutnya jin yang mendengar paling atas, yang mendengar keputusan itu, dia menceritakan kepada yang bawahnya, terus sampai kepada yang paling bawah. Terkadang sampailah berita ini kepada yang paling bawah, ya, dan dia menceritakannya sudah kepada dukun. Tapi terkadang tak sempat diceritakan, sudah mendapat lemparan api. Demikian ikhwah. Ini yang dimana Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan dalam dalam ayatnya di surah Jin, wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhba. Dan sesungguhnya kami dahulu mencoba merahasiakan, mengetahui rahasia langit, maka kami mendapati penuh dengan penjagaan yang kuat, ya. Penuh penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Kemudian dikatakan lagi, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Kami dahulu itu punya tempat-tempat duduk kami yang untuk mencoba mencuri-curi berita langit. Fa may yastamil ana yajidu shihaba rasada. Sekarang yang mau mencoba-coba mendengar ataupun mencuri akan dilempar api. Demikian ikhwah. Jadi kemudian kata jin, wa anna la nadri asyarrun urida bima fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami enggak tahu apakah ini ada tanda-tanda baik, buruk, apakah itu tanda-tanda buruk dari Allah Subhanahu wa taala ataukah ada tanda-tanda baik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu adalah waktu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Demikian ikhwah. Makanya setelah Rasulullah SAW lahir, maka para tukang-tukang ramal itu tidak seakurat ramalannya sebagaimana sebelum Rasulullah lahir. Demikian ikhwah ya. Jadi mereka lebih tajam dalam meramalnya. Karena memang ramalan yang mereka ucapkan itu hasil daripada curian berita yang dicuri oleh jin yang disampaikan kepada mereka. Demikian ikhwah. Jadi itulah dia. Makanya mengenai ramalan ini ada fase sebelum Rasulullah SAW wafat. Fase sebelum Rasulullah lahir. Fase ini adalah fase yang paling tajam. Ramalan mereka sering tepat. Itu ikhwah. Ramalan tukang ramal itu sering tepat. Ya. Dan kalau kita lihat memang tukang ramal pada waktu itu sangat kuat. Kemudian fase di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, nah ini sudah mulai diketatkan penjagaan langit. Namun 1-2 ada juga yang sampai ke dukun beritanya, ya. Dan banyak yang nggak sampai. Tapi biasanya satu kebenaran yang sampai kepada si dukun itu biasanya dicampur dengan mi'atul kadhib, yukhallitu bi mi'atil kadhib. Biasanya dicampurkan dengan 100 kebohongan. Makanya kita lihat ikhwah, ketika ada orang buka praktek perdukunan, kemudian ada orang datang ke sana, dan apakah itu nanti masalah penyakit atau masalah dia mencari benda yang hilang, atau dia ingin agar dia diberi ilmu supaya orang-orang kasihan dengan dia, dan banyak hal lah ikhwah ya. Yang seperti ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pada zaman Rasulullah sebelum Rasulullah SAW itu lahir, ini sangat kuat ya, sangat kuat. Dan apabila perdukunan tadi itu ada satu kebenaran, bisa satu yang sembuh atau satu ramalan yang tepat, ini biasanya sangat langsung viral biasanya. Padahal mungkin puluhan orang yang lainnya banyak yang tak sembuh. Tapi yang viral itu biasanya yang sembuh. Itu dia. Yang viral biasanya ramalan yang tepat. Jadi orang-orang yang mendapatkan ramalan yang tepat ini, dia akan cerita. Kalau ada, sepertinya saya mau butuh orang pintar. Ke sana aja. Saya pernah, mantap sekali ramalannya. Mantap sekali penyembuhannya, sembuh alhamdulillah, begitulah. Tapi begitu banyak yang tak sembuh sebenarnya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Jadi intinya bahwasanya fase di mana kalaupun sampai berita dari langit, tapi itu pun mereka campur dengan kebohongan-kebohongan. Kemudian fase Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah walahir, maka sudah semakin ketatlah, semakin lemahlah ilmu perdukunan ataupun yang ramalan-ramalan ini. Kemudian bagaimana dengan fase setelah Rasulullah wafat? Ya, fase setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Apakah kembali seperti yang pertama, di mana tukang jin-jin ini seenaknya saja bisa mencuri-curi berita langit? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dalam masalah ini Allahu a'lam bissawab, saya enggak temukan adanya dalil terjadinya perubahan setelah Rasulullah SAW lahir. Walaupun seperti Ibnu Hajar Asqalani berkata bahwasanya kembali sebagaimana semula, tapi tidak separah semula. Itu dia. Jadi pertama mantap, bagus, sering tepat. Ketika Rasulullah wafat sudah mulai lahir sudah mulai diketatkan. Kemudian ketika Rasulullah wafat bagaimana? Apakah kembali sebagaimana semula? Inilah ikhwah ada perbincangan. Demikian ikhwah. Karena ini masalahnya masalah gaib, ya tentunya kita tidak bisa berkomentar sembarangan tanpa ada dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu alam bissawab. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita lihat bagaimana para
dukun-dukun ini memberikan ramalan-ramalan, dan itu kalau di Indonesia itu terlalu banyak caranya. Ya, terlalu banyak caranya, dengan melihat garis tangan, dengan melihat macam kemarin yang garis-garis tanah itu kan. Kemudian ada juga dengan apa, kartu Jawa itu. Kemudian ada juga dengan, saya lihat juga dengan ada pakai jeruk purut yang dipotong, mentengok lagi. Ada juga dengan cara nyembelih hewan kan, ya. Ada juga dengan cara nyembelih hewan. Jadi dia kalau mau lihat orang sakit, apa sakitnya, disembelih kambing. Kemudian nanti dia akan lihat bahwasanya kambing dari, oh ini berarti orang ini sakit ini gitu. Jadi dia transfer sakitnya itu kepada kambing, kemudian kambing itu disembelih. Itu ikhwah, akan terlihat nanti menurut si dukunnya, misalnya kalau dia kanker paru-paru tuh, paru-paru kambingnya akan nih, kanker paru-paru kambing ini, kena kanker nih. Berarti dia ini sedang kena kanker. Ada yang seperti itu ikhwah. Pemindahan melihat penyakit dengan cara menyembelih hewan. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan sepertinya Allah alam apakah ada di luar sana apa enggak. Tapi yang jelas bisa dipastikan di Indonesia ada. Ya, bisa dipastikan di Indonesia ada. Apalagi caranya? Dengan cara melihat bintang itu sudah kita bicarakan. Dengan cara melihat tai lalat juga ada. Ya, ini begini-gini, meramal-meramal, demikian ikhwah. Dan banyak hal ikhwah, banyak cara untuk orang-orang melihat melihat nasib orang yang akan datang. Demikian ikhwah. Nah, terkadang dengan mengartikan nama. Makanya kan ikhwah, terkadang ada sebagian kaum muslimin itu ketika dia mau terjadi perjodohan seorang laki-laki dan perempuan, dia pergi ke orang pintar, ditanya nama si perempuan siapa, nama si laki-laki siapa. Nanti yang mengolah, entah bagaimana cara mengolahnya. Kalau dia katakan, oh bagus ini cocok pasangannya, ya, rumah tangganya akan langgeng, maka dilanjutkan pernikahan. Tapi kalau si orang pintar ini, si dukun ini mengatakan ini nggak cocok, ini feng shui-nya beda ini katanya. Kalau si perempuan cocoknya di air, laki-laki cocoknya di udara, begitulah kira-kira. Macam antara burungan ikan jadinya. Jadi ya akan terjadi perbedaan. Demikian. Akhirnya ya bisa dipisah. Kalau menurut dia ini cocok ini sama-sama air misalnya, sama-sama. Banyaklah istilah mereka yang kita tuh nggak ngerti apa maksudnya air. Sampai ikhwah meramalkan pekerjaan yang cocok kan juga ada juga yang seperti itu. Kamu ini dari wajah kamu ini nggak cocok di darat, cocoknya di laut aja. Ngapain jadi nelayan berarti kan jadinya, atau mungkin kerja di kapal pesiar mungkin, atau di mana begitu. Demikian ikhwah. Ya kalau seandainya dia katakan kamu ini cocoknya di udara, terus gimana? Oh rupanya tukang panjat pohon kelapa mungkin. Kalau kira juga jadi pilot kan. Demikian. Kita nggak tahu juga. Itulah ikhwah. Yang begitu-begitu masih banyak ikhwah, masih banyak. Ya. Misalnya dia jualan, kok nggak pernah berhasil, sudah beberapa kali bangkrut, pergi ke dukun. Apa yang cocok usaha untuk dia supaya dia bisa berkembang? Demikian. Oh kamu itu nggak cocok kalau jualan furniture, nggak cocok. Jadi kamu tuh cocoknya jualannya lembek-lembek misalnya. Ya kita nggak tahu kan ikhwah. Apa itu yang lembek-lembek? Apa yang lembek-lembek biasanya? Hah? Bubur boleh bubur. Kok cocok kalian? Yang begitu-begitu kan kita nggak ngerti kok bisa ada seperti itu yang cocok nggak cocok. Demikian ikhwah. Nah, kalau kamu cocoknya tepung ini atau yang tepung-tepung, rupanya narkoba pengedar. Sejak saya jadi pengedar narkoba, memang naik rezeki saya gitu. Cocok dengan saya ini. Kalau seandainya nggak cocok, masa Allah Subhanahu Wa Taala beri saya keuntungan? Karena keuntungan itu berarti Allah tuh ridho dengan dia. Itu begitu ikhwah. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa ngomong, bukan nggak bisa jawab. Kok sampai segini ya bodohnya gitu kira-kira. Nah, demikian ikhwah. Ya begitulah. Ya seperti ada bapak-bapak yang mau ngejar-ngejar malaikat hujan. Ku kejar dia malaikat. Katanya nggak boleh turun hujan. Kejar dia sampai kemana? Farham innaka anta jawi katanya. Antum nggak tahu ceritanya, udah nggak apa-apa. Jadi yang seperti itu ya Allah kok sampai seperti ininya rakyat Indonesia kita ini. Masalah ini kan masalah yang dengan logika yang sangat rendah saja itu tidak bisa diterima, tapi banyak pengikutnya.
Banyak pengikutnya. Antum cari-carilah nanti. Nanti pawang hujan, coba cari nanti. Ada muncul kakek-kakek. Demikian. Dia pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, orang Quraisy pun tak ada yang nggak tahu bahasa Arabnya. Iya, luar biasa. Apalah dikatakan orang ini. Demikian. Dia punya bahasa Arab tersendiri. Itu ikhwah. Jadi begitulah kondisinya bagaimana. Dan itu banyak juga followersnya itu. Subscribernya juga banyak. Jadi begitulah modelnya ikhwah, ya itulah dia. Jadi memang kita harus hati-hati dalam masalah ini. Jadi itu diantaranya. Kadang-kadang dicari dengan tanggal lahirnya, cocokkan tanggal lahir. Oh, tanggal lahirnya kamu kerjanya cocok, kalau tanggal lahir yang begini-begini maka kamu begini-begini. Begitulah ikhwah yang banyak beredar tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan itu semua termasuk dalam kategori ramalan dan dalam kategori perdukunan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada yang mengetahui ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahui ilmu gaib. Tapi ikhwah gimana ya? Terkadang instansi-instansi tertentu yang resmi juga menggunakan dukun. Itu dia juga menggunakan dukun. Ketika misalnya ada laporan ke mereka bahwasanya mobil hilang, ya mereka daripada capek-capek menyelidiki, pergi ke dukun. Itu dia, pergi ke dukun. Oh di sini. Begitu ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Bahkan ada seorang pejabat kepolisian, dia mengatakan, ya kalau seandainya ada yang kehilangan laporan ke kita, kemudian si dukun itu memberikan petunjuk, ya kenapa nggak dukunnya? Ya sekalian kita bawa kemana itu, di mana letak yang hilang itu. Pegang dukunnya, Dok. Yuk, kamu tahu kan? Pegang. Demikian. Di mana ini yang mobil hilang ini? Begitu ikhwah. Selesai dia. Mau cari gembong narkoba, pegang dukunnya. Ente tahu? Tahu. Udah, pegang. Mana ya? Di mana alamatnya? Tinggal gerebek aja kan? Kan mudah begitu. Nggak perlu ada penyelidikan. Tapi begitulah ikhwah. Mau gimana lagi? Ya. Mau gimana lagi? Itulah yang muncul. Yang itu fenomena-fenomena yang yang memang nggak masuk akal, ya, nggak bisa masuk logika yang paling rendah sekalipun. Tapi banyak orang yang mempercayainya. Demikian ikhwah. Kalau kita bicara masalah ilmu gaib, maka ada masalah ilmu gaib, ada yang sifatnya itu mutlak, ya, mutlak. Yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Luqman ayat 34, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya hanya Allah lah yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dan hanya Allah yang tahu kapan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, yang tahu apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan kamu lakukan pada besok hari. Wa ma tadri nafsum bi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia meninggal. 5 hal ini sebenarnya 5 perkara gaib yang tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun dari yang 5 ini ikhwah, dari yang 5 ini ada yang mutlak sedikit pun tidak ada yang tahu. Makhluknya sedikit pun tidak ada diberitahu sedikit pun. Hanya dikasih tanda-tandanya saja. Tapi kapannya nggak tahu sama sekali. Dia adalah ilmu kapan terjadinya hari kiamat. Namun seperti akan turun hujan, kemudian yang di dalam rahim, kemudian apa lagi tadi yang besok yang akan kita kerjakan, kemudian di mana kita meninggal, Allah Subhanahu wa taala berikan bocoran-bocoran sedikit ilmu ini. Ya. Diberikan bocoran-bocoran sedikit. Demikian ikhwah. Tanda-tandanya yang bisa kita katakan 80% itu ya jadi. Seperti misalnya wa yunazzilul ghaits. Allah yang akan menurunkan hujan. Hanya Allah lah yang tahu di mana turun hujan. Hanya Allah yang tahu kapan turun hujan. Tapi kita melihat seperti mendung tebal misalnya, keluar dudung, gandung sudah guntur. Ya. Kita
hampir bisa kita pastikan ini bakal turun hujan, ya kan? Bakal turun hujan. Walaupun tidak jarang juga ada yang sudah begitu tiba-tiba terang. Ternyata mendungnya di bawah angin. Ada lebih parah lagi, ini karena pawang hujan. Diusir oleh pawang hujan. Bayangkan ikhwah, mendung tebal diusir pawang hujan. Karena di sini sedang mengadakan pesta. Yang sono, berarti sono yang di sono pawang hujan yang di sono, hujan di sana kalah dong pawang hujan di sana. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini ada tanda-tandanya diberikan. Ya. Dan itu tanda-tanda kuat. Tanda kuat. Tapi kita nggak bisa memastikan. Itu ikhwah. Makanya kalau ada insya Allah turun hujan ini. Nah, itu boleh, ya. Insya Allah turun hujan ini. Tapi kalau insya Allah besok hari kiamat, aduh itu nggak bisa ikhwah. Karena pada hari yang terakhir nanti maksudnya seburuk-buruk manusia adalah di saat manusia yang hidup saat terjadinya hari kiamat. Itu sudah seburuk-buruk manusia. Demikian ikhwah. Tidak ada lagi yang mengatakan Allah di situ. Berarti nggak akan ada lagi namanya ucapan, nggak ada lagi insya Allah, nggak ada lagi. Demikian ikhwah. Tapi kalau hujan masih, makanya ada perakiraan cuaca dikarenakan adanya ilmu meteorologi dan geofisika yang memperhatikan gerakan dan kebiasaan cuaca. Demikian ikhwah. Makanya kalau ada apa namanya angin puting beliung, dulu kan kita waktu SD kan pernah dengar kan, kita belajar angin bahorok, pernah dengar kan? Nah, angin bahorok. Sampai sekarang masih belajar itu. Udah nggak lagi angin bahorok itu. Anginnya udah nggak bahorok. Bahoroknya masih ada anginnya lagi. Ya saya masih ingat lagi tuh, angin bahorok dari atas lah, dari gunung ke daratan begitu. Masih ingat lagi, tapi katanya udah pensiun angin bahorok, Allahu a'lam. Tapi begitulah ikhwah, ya ada yang begitu. Jadi Badan Meteorologi dan Geofisika itu mempelajari ini kalau cuacanya di sini panas, di sini dingin, karena biasanya yang namanya udara dingin itu padat, dia akan menuju ke tempat yang lebih panas, yang lebih renggang, begitu ikhwah. Jadi sehingga ini biasa mengakibatkan begini-begini. Itu tidak ada masalah karena itu memang hal-hal yang ilmiah yang dipelajari. Demikian ikhwah. Tapi Pastikah akan turun hujan? Tidak ada yang bisa memastikannya. Demikian ikhwah. Tapi ada sedikit diberitahu. Ya, sama seperti ruh ikhwah. Ketika Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Katakan yang Muhammad, ruh itu urusanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu tentang ruh itu kecuali hanya sedikit sekali tentang ruh itu yang kalian ketahui. Itu ikhwah. Ya, jadi itu terkait dengan masalah turun hujan. Kemudian ikhwah terkait dengan masalah apa lagi nih? Wa ya'lamu ma fil arham. Ikhwah, kalau istri antum sudah hamilnya sudah 6 bulan, 7 bulan, tahu nggak? Bisa nggak diketahui ini anak janin laki atau perempuan? Bisa kan? Dengan cara USG, demikian. Bahkan sekarang ada yang 3 dimensi. Ya, 3 dimensi. 4 sekarang. Hebat juga 4 dah. 4 dimensi apa aja itu isinya? Ya, artinya beritanya itu bisa lebih lengkap. Kalau dulu kan masih pakai trompet itu kan. Gitu. Jadi yang spesialis kandungan 3 kali tepuk 1,5 juta. Ada demikian ikhwah. Karena lain tepuk, kalau kita nepuk beda. Apa ini? Angin semua isinya gitu kan. Kalau dia tahu, itulah ikhwah. Jadi jangan kita tepuk aja 1,5 juta. Awak juga bisa tepuk gitu aja. Nah, demikian ikhwah. Itu ahlinya, skillnya yang mahal, bukan tepuk-tepuknya. Semua juga bisa tepuk-tepuk gitu. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum sudah diketahui. Jadi nggak gaib lagi lah ikhwah. Ya kan? Nggak gaib lagi. Permasalahannya ketutup sikit udah nggak bisa lihatnya. Begitu kan? Ketutup dia. Udah nggak bisa. Demikian ikhwah. Itu satu. Yang kedua, itu kan kalau dia sudah berbentuk sempurna. Ketika dia baru berbentuk zigot, ada yang nggak tahu itu? Adakah yang bisa memastikan dia laki-laki atau perempuan? Jadi ketika masuknya ketika masuknya sel spermatozoa, kemudian dia membuahi sel ovum,
kemudian dari tuba Fallopi itu dia turun ke rahim, kemudian diselimuti, dia terbenam dalam dinding rahim. Ketika jadi membelahnya sel-sel itu, ada nggak dokter ahli kandungan yang paling ahli yang bisa memastikan ini laki-laki atau perempuan? Belum ada, ya. Belum ada. Bahkan ketika kemaluan belum terbentuk, nggak bisa diketahui. Belum bisa yang bisa mengatakan ini laki-laki atau perempuan. Jadi tahunya itu kapan? Setelah terbentuk. Itu pun setelah dapat diintip. Demikian. Oh, laki-laki. Oh, ada burungnya nih, berarti laki-laki. Oh, nggak ada burungnya, berarti perempuan. Itu setelah terbentuk. Sebelumnya ada yang bisa memastikan laki-laki perempuan? Nggak bisa, ikhwah. Udah, itu satu. Ini menunjukkan bahwasanya nggak semua diberikan ilmu itu. Bisa nggak dia pastikan bahwasanya pasti akan sampai 9 bulan? Enggak. Ada yang 7 bulan sampai ronta-ronta mau keluar dia. Demikian, mau nggak mau dia harus keluar. Ada yang begitu, ikhwah. Demikian. Ada yang dipastikan ini sepertinya 1 minggu HPL-nya. Tahu antum HPL tahu? Aduh, antum gimana ini? Punya anak 6 tapi HPL nggak tahu. Hari apa? Perkiraan lahir. HPL-nya nih, Bu. Kemungkinan besar seminggu lagi. Bisa lewat 2 minggu. Begitu kan? Berarti kan nggak tahu kapan lahirnya. Demikian. Bahkan ada yang mencoba-coba untuk ini, ikhwah. Mau melahirkan, misalnya ini sudah sempurna nih. 9 bulan. Udah. Dia mau mencari waktu yang tepat. Misalnya biar pas sekali. Jadi jam 12 tanggal 12 bulan 12 pukul 12 tahun 2012. Tapi udah lewat ya 2012. 2022 misalnya. Demikian. Caranya bagaimana? Sesar. Ada yang bisa begitu, ikhwah. Ya, sesar. Demikian. Tapi kan itu hanya usaha. Apakah dia pasti hidup ketika disesar? Belum tentu juga. Begitulah, ikhwah. Jadi begitulah. Jadi ada sedikit diberikan, tapi tak semua diberikan, ikhwah. Tak semua diberikan. Itulah, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Itulah dia. Jadi ternyata yang dalam rahim juga seperti itu, enggak ada. Masih banyak yang tidak diketahui oleh para ahlinya. Bagaimana dalam rahim. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian apa lagi yang Allah sebutkan, yaitu wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan kamu lakukan besok. Ikhwah, antum tahu enggak apa yang akan antum lakukan besok? Kita punya rutinitas, ikhwah. Saya misalnya, saya besok hari Rabu, jadwal saya di sini 1, 2, 3, 4. Itu rutinitas saya. Antum enggak ada rutinitas hari Rabu? Antum apa bisa hari Rabu? Hah? Kemana antum pergi? Ke Bahorok sana? Kemana? Hah? Perusahaan. Itu kan kebiasaan, rutinitas kita. Demikian, kita tahu, tapi pastikah? Tidak. Demikian. Jangan-jangan begitu keluar dari masjid sama mau masuk rumah teplekok, tekilir. Nggak jadi pergi besok. Sederhana sekali kalau Allah nggak mengizinkan. Makanya ketika dikatakan, ditanya, antum besok ada rencana apa? Rencana saya masuk kerjalah. Insya Allah. Gitu dia, ikhwah. Fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kalian mengatakan besok aku melakukan sesuatu kecuali kamu dengan mengatakan insya Allah. Walaupun kita tahu rutinitas hari Rabu besok itu kita tahu. Ikhwah, ini habis pulang taklim ini antum tahu apa yang akan antum lakukan? Apa, Bang? Mau kemana rencana? Cari makan. Mungkin yang seperti abang ini mungkin ada 2 atau 3 lah, nggak banyak. Yang lainnya kemana? Tidur langsung. Pulang gitu kan. Ada lagi yang macam abang ini mau makan lagi habis pulang taklim? Hah? Ada? Iya, nggak bawa duit berarti. Demikian, ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini itu kan rencana. Rencana bisa-bisa saja. Mau makan macam Rabu kemarin. Begitu keluar, duduk hujan lebat, nggak jadi makan. Tapi ada juga kalau tetap makan, insya Allah tetap makan. Kalau masalah makan istiqomah lah pokoknya. Demikian. Yang nggak istiqomah kan ada rencana ngaji. Itu nggak istiqomah biasanya. Demikian, ikhwah. Itulah dia. Jadi kita sebenarnya tahu besok itu apa, ngapain, tapi itu semua masih dalam kadar rencana, nggak bisa memastikan. Ya, rencana tidak bisa memastikan. Demikian juga
Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu nggak tahu di mana kamu akan meninggal. Ya, kita tinggal di mana di Semencirim. Ya. Siapa sih yang paling jauh tinggalnya? Binjai ada Binjai? Nggak ada. Stabat? Yogyakarta ada, Yogyakarta. Berarti sekitar Mencirim aja nih kan? Mencirim, Simpang Lowo, Payageli dan seterusnya. Paling gitu-gitu aja. Orang tetangga-tetangga di sini juga. Yakin antum meninggal di Mencirim? Hah? Allah alam nggak tahu, ikhwah. Demikian. Bercita-cita nggak antum meninggal di Mencirim? Kenapa tertawa? Ambo bertanya. Antum bercita-cita meninggal di mana? Bercita-cita meninggal di mana? Mencirim? Di mana? Enggak lah katanya. Oh, Stabat. Oh iya, antum mau meninggal Stabat aja, nggak usah Mencirim. Iya. Ya, jadi Iya. Oke, Bang, nggak masalah. Kita bukan mau bertengkar ini masalah. Nggak ada masalah. supaya nggak repot gitu kan? Ya nggak usah meninggal di sana. Ya nggak apa-apa. Bukan berarti antum sunnah juga meninggal di Mencirim di sini. Demikian ikhwah, itulah dia. Ya, itu yang disebut dengan ilmu gaib yang mutlak. Memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kepastiannya. Ada yang ilmu gaib nggak mutlak. Artinya kita nggak tahu, tapi yang lain tahu. Misalnya saya tanya antum, berapa orang ibu-ibu yang ada di balik tabir? Kalau antum tahu berarti antum ngintip tadi. Berapa orang kira-kira? Hah? Tahu? Nggak ada yang berani jawab. Nggak ada yang berani jawab. Nggak tahu. Kalau kita tanya ibu-ibu tuh tahu nggak mereka? Tahu. Berarti ini namanya ilmu gaib, tapi karena kita nggak tahu, sebenarnya karena kita nggak melihat. Makanya ikhwah, ilmu-ilmu yang belum dicapai inputnya oleh panca indera kita, maka kita nggak punya ilmu pengetahuan. Pada saat itu ilmu itu masih ilmu gaib. Nah, demikian ikhwah. Kira-kira menurut antum apa yang ada di balik tabir ini? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Saya tahu. Tahu? Balik tabir? Apa? Dan seterusnya. Masya Allah, berarti dia tahu sedikit. Tinggal buka. Ketika kita buka, lihat, baru bisa kita rinci 1, 2, 3, 4, 5. Itu ikhwah. Ini namanya gaib tapi tidak mutlak. Kita yang nggak tahu, tapi orang lain bisa mengetahuinya. Demikian ikhwah. Kita mengetahuinya sekedar yang bisa kita capai dengan panca indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasa, dan apa yang kita cicip. Itulah yang bisa. Adapun ilmu gaib, adapun panca indera yang keenam, itu jangan dipelihara. Yang banyak orang bilang ada apa? Indigo. Demikian. Yang katanya dia bisa mengetahui alam jin, itu tidak usah dipelihara. Walaupun ada orang-orang yang tahu seperti itu, tapi itu jangan dipelihara. Kalau dipelihara ikhwah, jadi dukun dia nanti. Itu ikhwah. Ya, jadi itulah dia. Ilmu gaib yang memang ada yang mutlak. Mutlak. Hanya Allah yang tahu kepastiannya. Ada yang tidak mutlak. Kita nggak tahu karena tidak ada inputnya melalui panca indera kita yang 5. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi yang kita bicarakan adalah nanti terkait dengan dukun adalah ilmu gaib yang mutlak dan ilmu gaib yang tak mutlak juga akan dibicarakan. Ya, jadi kita bisa membedakan nanti yang mana ini yang dukun. Misalnya ini ikhwah, saya nggak tahu ini apa yang ada di balik tabir, tapi saya bisa nerawang ini ibu-ibu yang misalnya yang janda 3 orang, yang punya suami ada 6 orang misalnya, anak-anak ada 3 orang. Padahal ibu-ibu yang di situ tahu nggak mereka berapa? Nggak tahu juga kadang-kadang. Nggak tahu dia bisa membedakan mana yang janda mana yang nggak janda kan? Nah, demikian. Tapi ketika hal itu ada seorang tahu, itu juga bisa dalam kategori dukun. Karena memang tidak bisa dicapai oleh panca indera kita.
Itu ikhwah. Apalagi kalau dia menceritakan tentang hari ini jam sekian akan turun hujan, pasti. Kalau enggak aku kejar itu malaikat penjaga hujan katanya. Karena sudah ada perjanjian, kemanapun ku kejar dia. Fa'lam annahu la ilaha Ada demikian ikhwah. Jadi itu hal-hal yang tidak dibolehkan. Hal ini bisa membuat si pelakunya bisa jatuh pada kekufuran. Demikian ikhwah untuk muqaddimah bab ini, nanti akan bicarakan dalil-dalil yang digunakan oleh yang dicantumkan oleh Syekh dalam buku Kitab Tauhid ini. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wasal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ya. Silakan atau di 0813 600 661. Silakan. Ya, enggak di sana udah duluan. Silakan. Ya. Ya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kalau data sainsnya itu jelas, sudah di USG, udah laki-laki, udah jelas laki-laki, nampak burungnya, demikian, udah di zoom, set itu semua isi gambarnya itu misalnya, udah jelas. Kemudian dia katakan, enggak, aduh, Allah, la haula wala quwata illa billah, begitu kan? Ya ini namanya seorang yang mengingkari fakta, itu sudah fakta kalau begitu. Ya, sudah fakta kalau seperti itu. Tapi kalau dia masih proses, misalnya ikhwah kan dalam ilmu apa itu ya yang mengusahakan anak itu bisa laki-laki atau perempuan, tapi dengan kebiasaan misalnya orang yang mau anak laki-laki, maka si ayah harus makan daging, nah gitu. Ya, kalau si perempuannya nanti makannya yang pokoknya yang sayur-sayur, bayam, pokoknya jangan makan yang daging-daging. Jadi ketika itu terjadi, terutama ketika masa subur apa? Dalam bahasa apa? Ovulasi. Masa ovulasi, maka si bapak yang sudah persiapan seminggu makan daging-daging, tapi jangan sampai naik tensi ya, meninggal nanti. Maksudnya daging-daging, si ibu yang makannya sudah macam kambing lah pokoknya sayur-sayur aja dengan nasi, sayur nasi. Nah, ketika terjadi hubungan intim antara suami istri, maka menurut pengamatan itu kemungkinan besar yang jadi adalah anak laki-laki. Kemungkinan. Maka dalam hadis ikhwah ada disebutkan idza sabaqal ma'u rajul ma'ul mar'ah, ya. Apabila air laki-laki lebih mendahului air perempuan, itu kalimat sabaqa. Ada juga dengan kalimat ala, artinya mendominasi. Ya, mendominasi. Kalau dia lebih mendahului, maka anaknya jadi laki-laki. Kalau air perempuan mendahului, maka dia jadi perempuan. Apabila mendominasi tapi dia mendahului, maka misalnya air laki-laki lebih dahulu, sementara yang mendominasi air perempuan, maka dia akan jadi laki-laki tapi mirip mamanya, gitu. Ya, begitu. Itu ada disebutkan dalam hadis. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, itu kan semua masih bukan ramalan sih, kemungkinan besar, karena fakta-fakta yang memang bisa dipercaya, ya, karena berdasarkan riset. Itu dia, bukan asal dasar berita-berita jin. Berdasar riset. Sama seperti hujan, itu kan riset. Hasil yang dipelajari di meteorologi dan geofisika itu kan hasil riset, ikhwah. Bukan asal-asal bisikan-bisikan setan. Ya, itu memang sains ataupun ilmu yang memang dipelajari. Demikian ikhwah. Sama dengan mungkin antum tahu misalnya psikologi, ya psikologi, ada psikologi terus berubah, berkembang. Itu hasil riset, ikhwah. Bukan dia mendebak-nebak orang ini begini, bukan mendebak-nebak, bukan juga bisikan setan, tapi dia hasil riset dari beberapa pasien ataupun orang-orang yang
masalah kejiwaannya terganggu. Maka hasilnya itu mereka riset, akhirnya mereka buat kesimpulan. Kan biasanya kalau hasil riset itu ada apa namanya ikhwan? Ada caranya kan kita membuat riset. Ada kualitatif gitu kan? Saya nggak pernah belajar itu masalahnya. Di Fakultas Hadis nggak ada belajar itu. Kualitatif, kuantitatif itu. Akhirnya kalau mau kita riset, kita sekian data, akhirnya baru kita kemudian bisa simpulkan. Jadi kalau dia data-data itu data-data yang positif, data yang valid, ya valid, dan dia jelas, ya kita harus meyakini. Yakin nggak antum 2 tambah 2 itu 4? Allahu a'lam Ustaz. Itu bodoh namanya, bukan tawakal. Itu bodoh namanya. 2 kali bodoh. 2 tambah 2 ya 4, apalagi ceritanya. Demikian. Ya kalau sudah nampak misalnya kemaluan si anak, ya kita kata dia laki-laki. Kamu nggak percaya? Saya nggak percaya. Sampai saya lihat dengan mata kepala saya, misalnya. Nah, itu lugu atau bodoh. Dan lugu dengan bodoh itu beda tipis. Itu ikhwah. Yaitu mengingkari kenyataan namanya. Mengingkari kenyataan itu ikhwah. Jadi kalau sudah ada risetnya, ada ilmunya, boleh kita percaya. Ya, tapi kalau sudah fakta, ya harus percaya dong. Gimana mau nggak percaya? Itu ikhwah. Seperti ilmu-ilmu eksakta, ya harus percaya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya, akhi, silakan. Mata di sebelah sini. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mengenai mimpi, kalau kita yang mimpi ikhwah, ada adabnya. Misalnya kalau mimpi buruk, maka sunnahnya kita mengucapkan ta'awudz 3 kali, meludah ke kiri, kemudian merubah posisi tidur. Kemudian kalau mau melanjutkan kemudian kalau bisa berudu, sholat 2 rakaat, dan jangan ceritakan dengan siapapun karena mimpi burukmu itu tidak akan memudaratkanmu sedikit pun. Kalau mimpi baik, maka ya dia berdoa, ya semoga mendapatkan mimpi yang mimpinya bagus. Kemudian dia boleh ceritakan kepada orang yang hanya menyayangi dia. Misalnya nih, antum mimpi gaji antum 3 juta, dalam mimpi naik menjadi 20 juta. Udah, ini mimpi baik atau mimpi buruk? Mimpi baik. Maka antum cerita kepada istri, pasti gegap gempita itu. Masya Allah bang, semoga ya Allah bang. Karena dia tahu naik uang belanja. Demikian, ada untung untuk dia. Tapi coba antum cerita dengan orang yang suka dengan antum. Nah apa? Mimpi. Gaji saya kan 3 juta, mimpi saya naik 20 juta. Hello, katanya begitu kan. Gak bakal, gak ada bakat gitu. Dia gak suka juga kalau gaji kita naik. Demikian, makanya kalau orang-orang yang kita ceritakan kepada orang yang sayang dengan kita, dia seperti doa ya, senang dia kan. Masya Allah, semoga antum dapat. Nah, begitu ikhwah. Demikian. Hanya saja kadang-kadang ada mimpi itu diperselisihkan akan mimpi baik atau mimpi buruk. Misalnya kalau antum mimpi poligami, coba tanya itu istri antum, itu mimpi baik atau mimpi buruk itu? Demikian, tanya, nggak percaya. Kalau antum mimpi baik atau mimpi buruk? Coba. Begitu ikhwah, ada khilafiyah mengenai gendernya itu beda. Mimpi buruknya. Itulah ikhwah, ya apa boleh buatlah. Demikian. Jadi dalam masalah ini, kalau dia mimpi baik diharapkan ya jadi. Ya. Kalau memang ada orang yang mentakwilnya silahkan, tapi ya mimpi yang baik. Tapi kalau mimpi buruk nggak boleh ceritakan. Mimpi buruk itu ikhwah, kalau diceritakan itu seperti kata Rasulullah bagaikan sesuatu yang berada dalam cengkeraman burung. Kalau diceritakan nanti dia terjadi. Seperti itu. Demikian. Tapi begitu pun tidak bisa dipastikan. Kecuali mimpinya adalah mimpi para nabi dan rasul. Seperti Nabi Ibrahim. Dia mimpi. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, ayah bermimpi. Ayah itu menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Nabi Ismail tahu ayahnya nabi dan rasul. Kalau dia mimpi bukan mimpi seperti kita. Maka apa kata Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan.
laksanakan apa yang diperintahkan. Padahal Nabi Ibrahim cerita tentang mimpi, tapi Ismail tahu bahwasanya ini perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan lihat aku termasuk orang yang sabar. Tapi kalau antum mimpi seperti itu, antum cerita ke anak-anak antum, nah, ayah mimpi tadi. Jangankan mimpi nyembelih anak, ikhwah, antum tadi malam mimpi poligami, ceritakan istri antum, hawas antum. Nggak jadi sarapan gara-gara itu. Dek, abang mimpi, Dek. Mimpi bagus, Dek. Apa itu, Bang? Abang kawin lagi, Dek. Sudahlah, sendok naik. Jadi dalam masalah ini, rahimanallahu wa iyyakum, ya itulah ada adabnya dalam mimpi, ya. Ada adab dalam kita ketika mimpi baik atau ketika mimpi buruk. Kita lihat dulu pertanyaan yang masuk. Sholat berjamaah ikut imam kalau makmum sujud lama sampai ketinggalan duduk antara dua sujud, bagaimana hukumnya? Nggak boleh. Kita itu kan innama ju'ilal imam liutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi idza kabbara fakabbiru wa idza qara fa ansitu. Apabila dia takbir, takbirlah kalian, kalau dia baca maka dengarlah. Jadi di sini kita tidak boleh menyelisih imam, apalagi melombanya. Dan termasuk juga ikhwah, kita sujud, kan banyak itu yang sujudnya lama, sementara imamnya sudah duduk di antara sujud, kemudian imamnya sujud lagi imamnya sudah sujud yang kedua, dia masih sujud yang pertama. Itu bagaimana ikhwah? Maka bisa batal berjamaahnya, karena sudah meninggalkan satu rukun. Demikian ikhwah. Tapi kalau imamnya sujud, dia duduk di antara sujud, itu nggak ada masalah, karena memang harus imam yang lebih dahulu melaksanakan rukunnya ketimbang makmumnya. Itu satu. Yang kedua, nggak boleh juga melomba. Ancamannya Rasulullah katakan yaitu akan dirubah kepalanya seperti kepala keledai. Kecuali kalau memang untuk memastikan, seperti pernah pada suatu hari Rasulullah SAW itu sujudnya lama, nggak seperti biasa, lama sekali sujudnya. Salah seorang sahabat ada yang ini kenapa ya? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada diri Rasulullah. Akhirnya apa ikhwah? Dia angkat kepalanya. Ternyata dia lihat Hasan atau Husain sedang berada di atas punggung Rasulullah, sedang bahasa Rasulullah raqibani. Bahasa cucuku sedang menunggangiku. Demikian ikhwah. Sebagian sahabat lagi mikirnya enggak itu. Sebagian sahabat lagi mengatakan, oh ini mungkin lagi ada wahyu ini maka lama. Nah, sahabat tadi ketika dia angkat kepalanya, oh ternyata seperti itu. Apa yang dia lakukan? Duduk di atas sujud. Udah mengangkat gimana lagi? Tunggu aja lah dulu Rasulullah naik. Gitu enggak? Maka balik. Itu kan enggak sengaja. Makanya kalau misal kadang-kadang mati lampu, ya, kadang-kadang mati lampu, tiba-tiba enggak dengar suara, kita kan pernah ikhwah kita kan salat, kok enggak ada suaranya ya, enggak ada Allahu Akbarnya gitu kan. Entah imamnya kelewat lembut, misalnya kan, Allahu Akbar. Begitu. Kita nggak tahu. Ini yang di belakang kok nggak habis. Akhirnya gimana ikhwah? Mungkin kita udahlah angkat kepala. Ternyata imam masih sujud. Memang betul-betul masih sujud, maka balik. Tapi sengaja melomba nggak boleh. Ya, sengaja melomba nggak boleh. Allahu a'lam bishawab. Ada yang langsung? Ya. Nggak boleh. Misalnya dukun patah, misalnya dukun patah tulang itu kan dia yang memperbaiki kan posisi tulang. Dia enggak, dia cuma dari jauh aja. Tulang kita kerkak-kerkuk sendiri. Berarti pakai jin tukang urut. Demikian, berarti nggak boleh. Jelas pakai jin dia. Demikian. Jadi jangan ya. Baru udah pas dipijit baru tahu dia. Orangnya nggak ada. Oh my gosh. Iya. Itu remang-remang itu ya. Remang-remang, kemudian aromanya aroma apa biasanya? Menyan gitu, menyan. Depannya bunga kantil gitu biasanya itu. Nggak boleh. Demikian. Ya, karena bagaimanapun untuk nyuruh-nyuruh jin itu
nggak ada yang free, tetap dia wani piro itu, jin itu. Mau suruh ngurut, wani piro katanya. Ya pironya bukan duit kan, tentu hal-hal yang memang seringnya itu hal-hal yang dilarang oleh agama. Baik ikhwah ya, sudah lewat 9:30. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.